suatu volume, tapi kalau misalnya daerahnya itu persegi panjang, di mana nanti bisa kita ubah jadi integral lipat 2 dalam daerah S, Fx, Y, dA gitu. Nah, tapi sekarang gimana kalau misalnya daerahnya itu bukan persegi panjang gitu. Nah, sebenarnya di sini gini, kan misalkan ada ini ya, ini tuh daerah S yang awalnya tuh ini kan bukan daerah yang bentuknya persegi panjang. Nah, tapi kita kelilingin si S ini dengan suatu persegi panjang R. Nah, nanti persegi panjang R yang ini dengan sisi-sisinya sejajar sumbu koordinat. Nah, misalkan si Fx, Y-nya ini terdefinisi pada S dan didefinisikan. Oh, nah, kemudian nanti kita definisikan ulang jika si fx, y-nya itu nol pada bagian yang R, pada bagian R yang di luas S. Maksudnya gini, kan ini ada daerah S, yang daerah S ini di dalam sebuah persegi panjang R yang ini ya. Nah, nanti kita definisikan ulang, kalau misalnya yang daerah sini itu bernilai fx, y, yang daerah S ini, sedangkan untuk daerah yang ada di luar S ini, tapi masih daerah R yang ini, nanti fx, y-nya itu bernilai nol. Nah, mungkin kalau teman-teman waktu itu eh, udah nonton sih harusnya ya, yang Bapak kirim video di YouTube itu, kurang lebih kan kayak gini ya. Nah, gini definisinya. Jadi nanti misalnya ada daerah S. Nah, ini ada daerah di luar S yang tapi masih termasuk daerah R. Nanti itu didefinisikan sebagai nol. Nah, kalau yang saya pahami gitu ya, kayaknya sih kenapa didefinisikan nol, karena kan kita ingin menghitung yang sebelah sini ya. Nah, sebelah sini kan nanti harus ada tingginya ya untuk mencari volumenya. Nah, kalau yang sebelah sini kita jadikan fx, y-nya itu nol karena biar si tingginya itu nanti nol gitu. Jadi ya kayak gitu. Terus kita nyatakan integral lipat himpunan S umum adalah, sorry, sorry. Nah, perhitungan integral lipat 2 pada daerah umum, himpunan dengan batas-batas melengkung dapat menjadi sangat rumit. Tapi yang perlu kita tahu di sini sebenarnya adalah eh, apa yang disebut dengan himpunan sederhana S dan himpunan sederhana Y gitu. Nah, kalau himpunan sederhana Y itu adalah nih, ketika sederhana Y, jika terdapat fungsi-fungsi pi 1 dan pi 2 pada selang A sampai B, sedemikian sehingga nanti S itu merupakan daerah di mana setiap X, Y itu, nah Y-nya itu dibatasi oleh pi 1 S, maksudnya adalah fungsi dalam S, terus dan dibatasi hingga fungsi kedua dalam X juga. Nah, sedangkan X-nya itu nanti dibatasi oleh A sampai B. Mungkin kalau buat lebih jelasnya, nah gini. Jadi nanti buat himpunan sederhana Y yang ini, sebelah atas dan bawahnya itu dibatasi oleh suatu kurva atau ya suatu fungsi. Nah, sedangkan sebelah kanan dan kirinya itu dibatasi oleh suatu garis gitu, yang vertikal, garis yang vertikal. Nah, setelah itu, kalau sedangkan untuk himpunan S sederhana X itu merupakan jika terdapat fungsi-fungsi si 1 dan si 2 pada selang C sampai D sedemikian rupa sehingga nanti si S ini sebelah sisi kanan dan kirinya itu dibatasi oleh kurva-kurva atau di sini oleh si 2 dalam X dan si 2 dalam Y, dan atasnya itu dan bawahnya dibatasi oleh garis yang horizontal ya kayak gini bentuknya. Nah, tapi ada juga nanti suatu himpunan yang tidak sederhana X maupun tidak sederhana Y. Nah, contohnya itu yang kayak gini. Jadi baik sisi atas, bawah, kanan, kiri itu semuanya dibatasi oleh suatu kurva. Oke. Nah, sekarang misalkan kita ingin menghitung integral lipat 2 dari suatu fungsi fx, y pada himpunan X sederhana Y yang gambar 6 ini. Nah, kita masukkan S itu dalam suatu persegi panjang. Jadi di sini kan ada himpunan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan persegi panjang ini, yang ini, maksudnya kita bikin persegi panjang.
yang bisa meliputi si daerah S ini. Kemudian eh, dan kita definisikan buat si fx, y yang ada di luar S ini, yang ini dan yang ini itu sebagai nol. Nilainya adalah nol. Maka nanti kita peroleh eh, integral 2 dalam daerah S fx, y dA itu sama dengan integral lipat 2 dalam fx, daerah R fx, y dA itu sama dengan integral yang dalamnya itu dari C sampai D fx, y dy kemudian diintegralkan lagi dari A sampai B dx gitu. Nah, kemudian nanti diperoleh eh, integral lipat 2 di mana daerah dalam dari yang integral dalamnya itu adalah Pi1 Pi1S sampai Pi2S fx, y dy kemudian diintegralkan lagi dari integral dari A sampai B dx. Nah, sebenarnya kalau mau enak kita pakai yang ini ya, pakai pembahasannya dari YouTube dulu kali ya. Jadi kan misalkan tadi fx, y-nya itu kita definisikan bernilai fx, y ketika dia di dalam daerah x ini, tapi kalau misalnya f delta x, y-nya itu sebagai nol sama dengan nol kalau misalkan di luar daerah ini. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung eh, daerah integral lipat 2 S1 kemudian eh, gabung S2 ditambah gabung S, S digabung dengan S2 itu atau mungkin kita sebut sebagai R juga boleh gitu ya. DA itu sama dengan eh, integral lipat dari C sampai D F delta X, Y dy terus diintegral lagi dengan A sampai B dx gitu kan. Nah, eh, karena sebelumnya kan kita pernah bahas sifat integral ya, ada sifat aditif. Nah, di mana ini kita bisa ubah si f delta x, y dy-nya ini dalam batas C sampai D itu bisa kita ubah jadi integral yang ini ditambah integral ini ditambah integral yang ini gitu kan. Nah, jadi ini kita ubah nanti yang sebelah sini jadi seperti ini. Nah, yang ini kan awalnya dari f dari C sampai GX. C sampai GX. Nah, ini kurva GX-nya ini misalnya gitu. Kemudian yang ini dari GX sampai HX. Dari GX sampai HX yang ini. Nah, kemudian yang ini HX sampai D. HX sampai D. Dari sini, kurva HX ini sampai D sebelah sini. Oke. Nah, terus kan kita tadi udah definisikan ya, kalau misalnya yang di luar itu bernilai nol. Nah, dari C sampai GX, dari C sampai GX ini kan ada di luar S ya, di luar daerah S, maka nilainya adalah nol. Nah, kemudian yang ini juga sama dari HX sampai D itu kan ada di luar S, nanti nilainya adalah nol. Jadi nanti yang tersisa adalah integral dari A sampai B, terus integral GX sampai HX, F adalah X, Y, DY, DX. Nah, tadi kita tahu bahwa F dalam daerah S, daerah S yang sini, nanti si F delta X, Y-nya itu didefinisikan sebagai nilai F X, Y. Jadi di sini nanti kita ubah jadi F X, Y. Nah, terus sesuai sifat tadi juga yang aditif itu, kan kalau misalkan integral lipat 2, S1 gabung S2 gabung S itu sama dengan integral lipat 2, S1 dalam daerah S1, F delta dA ditambah ini, hasilnya nanti karena ini nol dan ini nol, hasilnya adalah integral lipat 2 dalam daerah S, F, dA. Nah, jadi untuk si himpunan Y sederhana, nanti kita peroleh integral lipat 2 dalam daerah S ini sama dengan integral lipat 2 di mana integral dalamnya adalah dari Gx sampai Hf Fx, Y, dy, kemudian diintegralkan lagi dengan dari A sampai B dx. Hmm, Sebentar.
balik lagi ke buku. Jadi nanti diperoleh hasilnya seperti ini, sama kayak yang tadi. Oke, ini kita lanjut. Nah, dengan cara yang sama nanti kita juga bisa peroleh kalau misalnya kita yang pakai sederhana X gitu. Tinggal diubah aja, tapi caranya masih sama. Oke, terus hmm, mungkin langsung ke contohnya yang ini ya. Contoh yang pertama, kita disuruh hitung integral berulang, integral lipat 2 di mana yang integral pertamanya itu dari integral dalamnya dari min x sampai x pangkat 2, 4x plus 10y dy, dan diintegralkan lagi dengan dari 3 sampai 5x. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita melaksanakan integrasi sebelah dalam terhadap Y, sementara memikirkan X sebagai suatu konstanta. Jadi kita di sini integralkan yang ini dulu ya, integral terhadap Y-nya dulu. Nah, ini untuk gambarnya kayak gini. Jadi karena batasnya itu kan dari min X ya, ini min X, Y sama dengan min X, itu kurvanya kayak gini. Kemudian untuk Y sama dengan X kuadrat, itu kurvanya kayak gini. Nah, nanti kita peroleh, integralkan dalam dulu, 4xy ditambah 5y pangkat 2 diintegralkan, kemudian hasilnya jadi ini, terus kita substitusi nanti ke x pangkat 2 dan min x, dikurang sama substitusi terhadap min x yang ini. Kemudian nanti diperoleh seperti ini, dan habis itu kita sederhanakan lagi bentuknya yang ini jadi 5x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 min x pangkat 2. Kemudian kita integralkan terhadap x. Nanti diperoleh hasilnya kayak ini dan kemudian kita substitusi nilai 5 sampai 3 sampai 5-nya. Hasilnya adalah 10.180 dibagi 3 sama dengan 3.393 1/3. Oke. Untuk contoh yang kedua, eh, di sini hitung integral integral berulang, integral 0 sampai 1, 0 sampai y pangkat 2, 2y e pangkat x, dx, dy. Nah, untuk di sini kita pakainya integral dalamnya yang x dulu ya. Nah, di sini kita gambar dulu x sama dengan y pangkat 2. Nah, tapi kita ubah dulu ke dalam bentuk y sama dengan akar x. Nah, nanti bentuk kurvanya kayak gini. Kemudian kita kita peroleh integral dari 0 sampai 1, kemudian integral dalamnya 0 sampai y pangkat 2, 2y e pangkat x dx. Terus nah integral dalamnya ini kan adalah 2y pangkat x ya. Sama karena terhadap x. Nah, kemudian kita substitusi nilai y pangkat 2 sama nolnya, kita masukkan, kemudian dapat hasil yang ini. Kemudian kita integralkan lagi terhadap y dan diperoleh pangkat 2 2y dy dikurang 2 integral 1 sampai 0 y dy. Oke, nah terus kita substitusi aja yang ininya, kita integralkan, kemudian kita substitusi, dan hasilnya ketemu jadi E-2. Kemudian buat contoh 3, eh, gunakan integrasi ganda untuk mencari volume tetrahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang-bidang 3x ditambah 6y ditambah 4z min 12 sama dengan 0. Buat penyelesaiannya kita nyatakan dalam daerah segitiga di bidang yang membentuk alas tetrahedron sehingga S-nya itu jadi kayak gini. Ya, bentuknya ini. Nah, kemudian eh, kita mencari volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan 3/4 4. Nah, ini ya bentuknya ini sebenarnya, cuman diubah Z-nya dipindah ruaskan jadi hasilnya kayak gini. Dan di atas daerah S. Daerah S-nya yang di bawah ini. Nah, kemudian bidang yang diberikan memotong bidang XY yang ini, itu di garis X plus 2Y min 4. Dari, nah, sama dengan 0. Yang kan kalau misalnya bidang XY berarti Z-nya 0 ya, gitu kan. Nah, ini berarti
Z-nya 0, 0 sama dengan ini nanti kita peroleh jadi ini. S tambah 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, ruasnya termasuk perbatasan dari S. Nah, karena persamaan ini dapat dituliskan jadi Y sama dengan 2 min X per 2 dan X sama dengan 4 min 2Y, maka S diperkirakan sebagai himpunan sederhana Y. Nah, kalau misalkan untuk himpunan sederhana Y-nya, S-nya itu kita peroleh, S-nya itu adalah himpunan setiap X, Y, di mana X-nya itu dibatasi dari 0 sampai 4, kemudian Y-nya itu dibatasi dari 0 sampai si ini ya dari sini Y sama dengan 2 min X per 2. Nah, kalau misalkan suatu himpunan sederhana X, kalau sederhana X kan berarti bentuknya gini ya. Nah, itu nanti S-nya itu jadi adalah himpunan X, Y, yang mana S-nya dibatasi dari 0 sampai 4, kemudian Y-nya itu dibatasi dari 0 sampai 2. Gitu. Nah, kemudian kita akan memperlakukan S sebagai suatu himpunan sederhana Y. Nah, di sini kita pakai yang himpunan sederhana Y. Hasil akhirnya itu bakal sama juga sama yang sederhana Y, sederhana X. Nah, kalau misalkan kita cari volumenya, Pi sama dengan integral IPA 2 dalam daerah S, 3 per 4, 4 min X min 2Y dA. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai integral berulang. Oke, nah tadi kita pakai yang ini ya, sederhana Y. Kita masukkan berarti dari 0 sampai 4, kemudian integral dari 0 sampai 2 min X pangkat S per 2, 3 per 4 dikali 4 min X min 2Y dy dx. Kemudian sama dengan integral dari 4 sampai 0, ini hasil integralnya, belum, belum. Ini maksudnya 3 per 4 masih dikeluarin dulu. Kemudian nanti ini hasil integralnya, terus batasnya dari 2 min X, dari 0 sampai 2 min X per 2. Kemudian disubstitusi hasilnya ketemu ini, kemudian diintegralkan lagi, lalu disubstitusi lagi, dan hasilnya adalah 4. Oke. Contoh yang keempatnya, carilah benda pejal di oktan pertama, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, dan Z lebih besar dari 0 yang dibatasi oleh paraboloida lingkaran Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tabung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dan bidang-bidang koordinat. Jadi di sini kita cari volume tapi yang di oktan pertamanya aja. Oke, Terus Zahro, Jojo, tadi ini udah ke contoh 1, 2, 3 ya. Jadi teman-temannya yang lain, Zahro ke atas dulu ke contoh 1. Mohon maaf dipotong ya. Udah bagus tadi penjelasannya. Anak untuk contoh 1, teman-temannya yang lain sudah paham belum? Coba sampaikan. Kalau saya paham, sampaikan paham. Kalau tidak paham, sampaikan tidak paham ya. Kalian sudah dewasa ya. Coba siapa? Yang nomor 1 oke nggak? Kalau oke boleh jempol lah di sini ya, biar saya lihat ya. Kalau tidak mau bicara ya boleh. Dwinanda oke. Yang tidak jempol berarti tidak oke nih. Eliza oke. Amsal oke. Elvira oke. Siapa lagi? Oke, oke, oke. Ada yang belum? Yang oke-nya jangan diturunin dulu dong, biar saya lihat. Nah, coba siapa saja itu. Nah, ini yang belum nih. Khairunisa, oke. Fitria, gimana Fitria? Aditya, oke. Ahmad Hafiz Ghazali, oke. Khairunisa, Nur, Nur. Adnin, bagaimana Adnin? Jangan dulu diturunin Aida. Aida, Adnin oke. Aditya oke. Ahmad Hafiz Ghazali, mana jempolnya kalau sudah oke? Rizky, Rivaldo yang dari Unpati ini gimana? Oke, Faras, Fajriah. Oke, sebagian besar sudah ya. Oke, nomor 1 tidak sulit. Berarti yang nomor 1 itu kita bisa selesaikan dengan apa? X simple atau Y simple. Gambarnya itu lihat. Bagaimana kita bisa mengetahui itu X simple atau Y simple? Coba. Zahro, ini X simple atau Y simple kalau misalkan seperti ini. ini pakai Y simple, Pak. Pakai ya simple. Dari mana? Nah, ya simple itu, nah garis itu betul sekali ya. Kalau jadi kita
bikin semacam alat psikologis untuk menyelesaikan soal ini. Kebetulan soal ini tuh hanya langsung ekspresi matematik. Biasanya kalian bisa tuh menyelesaikannya, asal memang pengetahuan integralnya oke, ya kan? Tapi ketika kita gambarkan, kalian harus bisa menggambarkan kenapa ini menjadi ini gambarnya. Itu harus bisa tuh, ya kan? Harus bisa. Jadi, oh, X-nya dari 0 sampai 5, 3 sampai 5, katanya. Kemudian, negatif X sampai X kuadrat, si Y-nya. Nah, ini gambarnya ya. Ini harus kalian bisa gambarkan, ilustrasikan. Gitu, oke, betul. Ini adalah Y simple. Kira-kira Jojo kan narasumbernya nih. Kalau misalkan kita gunakan X simple, itu bisa nggak? Untuk X simple bisa sih, Pak. Oke, kalau bisa coba jelaskan gimana caranya dia bisa pakai X simple. Bentar, Pak. Iya, bisa. Nah, Eh, gimana? Bisanya gimana? kan gini ya. Berarti Hmm, nanti hmm, hmm. integralnya jadi yang sebelah dalamnya ini dx kan, berarti ini dx terus ini ya dy. Nah, batasnya itu untuk X Ini ya. simple kan nanti Oke. bentuknya gini. Hmm, hmm. Sok santai. eh oh, nggak bisa ya, Pak ya? Nah, Nah, ini kurva kan ini. bisa, cuman rumit, ya kan? Iya. Bisa, dia rumit. Dia bisa dibagi menjadi 3 daerah, gitu. Itu bisa, tapi jadi 3 daerah itu. Daerah pertama yang membuat ini dari sini ke sini, tuh, ya kan? Berarti ini yang diintegralkan. Nah, ini. Yang kedua dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, berarti batasnya ini dan ini, gitu kan ya? Nah, satu lagi yang ini nih, yang kecil di sini nih, yang kecil di sini nih, yang segitiga nanti. Itu jadi 3 tuh. Coba Jojo punya pen drive nggak untuk menuliskan itu atau gimana ya? Eh, Ekspresi integralnya seperti apa kalau kita rubah menjadi ini kan tadinya Y simple ya, Y simple tadi ya. Nah, kalau Mm-mm. dibikin X simple tuh bagaimana? Nah, jadi tiga, tiga, tiga double integral. Jadi 3 double integral. Gitu. Ya kan? Nah, tapi kan ngapain kita punya cara yang gampang kok pakai yang ribet gitu. Makanya di sini di contoh ini kita gunakan hanya dengan satu double integral bisa menyelesaikan itu. Gitu. Tapi kalau misalkan di soalnya ini misalkan soal ini dijadikan soal UTS sama saya buat tapi buatnya itu X simple. Nah, itu kan bisa aja. Iya kan? Nah, jadi ada 3 tuh double-double integralnya. Berarti kalau X simple, Zahro bisa nulis nggak kira-kira bagaimana kalau X simple-nya Jojo? Belum terlalu paham nih, Pak. Oke, oke, coba kita lihat ya. Saya itu ini lagi di luar sih ya, jadi aduh, saya nyari dulu pen tablet saya. Mudah-mudahan pen tabletnya baik-baik aja nih, karena pen tabletnya kemarin sih lompat-lompat kalau dipakai nulis itu. Ya, oh dia nggak connect ya. Nah, nah gini, coba kita lihat ya, coba lihat ya. Kita coba lihat, kita hapus dulu ini. Nah, jadi tadi betul ya bahwa ini tuh masuknya itu kategorinya itu ya simple, ya kan? Nah, kok ini nggak bisa dihilangin ya? Ini gimana ya? Oke, ini tuh ya simple, betul nggak Amsal? Ya simple ya, belum ya ini ya simple ya. Kalau dibikin X simple itu menjadi apa namanya itu menjadi apa ya? Menjadi oke coba. Kalau ya simple dia itu menjadi ini satu ke sini tuh, gitu ya. Ke sini. Nah, jadi begini. Oh, yang atas miring ya. Anggap aja nggak miring ya. Ini karena ada yang miring ininya nih. Nah, gini. Nah, jadi begini jadi 3 tuh. Berarti batasnya ada satu region yang pertama, gitu loh. 2 yang region yang kedua, ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga atau ini
Ya, hapus semua. Maksudnya gimana ini? Tak. Ini jadi begini ya. Nih. Tadi kok bisa garis? Sekarang nggak bisa garis ya. Ini pakai apaan ya tadi ya? Oh iya. Mana tadi garis? Oh ini save. Ternyata ya. Save. Nah ini. Nah gini lah. Kira-kira ya. Inilah kira-kira. Aduh kok bengkok ya. Oh ininya miring. Pen tabletnya. Hmm. Eh. Nah kira-kira beginilah ya. Ini kira-kira begini nih. Nah ini region satu, region 2, region ketiga gitu loh maksudnya ya. Jadi begini nih. Nah, kalau begitu yang pertama saya tulis di mana ya, di mana aja lah ya. Yang pertama itu integral, integral. Kalau fungsinya mah kan sama, 4x tambah 10y. Iya kan? 4x tambah 10y, iya enggak? Ya kan? Nah, kalau misalkan x simple, berarti dx dy, betul enggak? Tulis aja dulu oleh kalian, dx dy. Oke, nah sekarang x-nya dari mana ke mana? X-nya dari mana ke mana? X-nya itu, ini, X-nya itu akar Y kan? Ya enggak? Akar Y ke, akar Y ke 5 gitu. Ya kan? Nah, si DY-nya, DY-nya, Y-nya dari mana ke mana? Y dari mana ke mana? Nah, ini harus cari ini berapa, ini berapa titik di sini. Kalau ini tiga, dimasukin ke sini nih. Tiga, ini kan tiga ya. Nah, ini dari tiga kan? Nah, tiga kita substitut. Nah, ini jadi berapa? Y sama dengan X kuadrat kan? 9 ya nggak? Betul nggak? Ini nih, titik ini tuh 9 kan? Ini 9 nggak? Ini 3,9 betul nggak? Jahro, Jojo, yang lain. Iya betul, Pak. Nah, berarti dari 9 ke mana? Ke atas gitu. Si Y-nya itu ini. Berarti ini juga dilihat. Ini berapa? Kalau 5 berapa? 25 kan? Ya nggak? Nah, 9 sampai 25 gitu. Region yang pertama. Region yang kedua. Ayo coba region yang kedua. Siapa yang bisa bantu saya ini? Region yang kedua itu tetap ininya 4x ditambah 10y dx dy. Nah, region yang kedua berarti x-nya dari mana ke mana? Coba x-nya. Kalau ini persegi panjang, ya kan? Dia rektanguler. Berarti 3 ke mana? X-nya. 5. Betul, 3 ke 5. Y-nya dari mana ke mana? Lihat yang ini nih. Y-nya. 0 ke 10. Kok 0? Kan dari sini. Bukan. Dari minimal ke 10. Dari berapa? Emang Min itu 5 min ke 5 itu 10. kan Y sama dengan min X kan yang di bawahnya itu Y sama min X. Oh, Ah, berarti min negatif Y-nya. Ya itu kan fungsinya Y sama min X. X-nya negatif, X-nya 3, berarti negatif 3 dong. Negatif 3 sampai berapa? Y-nya. Eh, iya. Y-nya berapa? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Titik ini berapa? eh, Titik ini harus kita cari ini berapa? Kalau misalkan 3, berapa eh, Y-nya? Sem, sem. 9. Gitu. Paham nggak? Ini kalau saya keliru, kalian lihat ya apa ini ya dikoreksi kalau saya salah ya. Bisa jadi saya salah ngelihat juga atau saya salah menginterpretasikan. Kalian harus koreksi juga, jangan iya iya aja. Kalau salah bilang Pak itu keliru Pak, punya Bapak harusnya begini gitu ya. Oh ini kok kehapus semua, ini region yang kedua. Tadi berapa tadi nih? Yang di 5 di bawahnya berapa tadi? Saya kehapus ini. Aduh, duh. Yang X-nya, X. negatif 3, Pak. X-nya itu negatif, betul negatif 3. Sorry. Saya yang salah. X-nya itu dari maaf 3 ke 5 ya. 3 kan X-nya 3 kan? 3 ke 5. Ya. Oh, sorry. Iya. Dari sini. Benar. Benar. Berarti dari 3 ke 5 ya. 3 ke 5 tadi saya mungkin salah tuh.
Maka tadi saya salah, perbaiki. Nah, kemudian ininya, Y-nya, ini -3, gitu kan ya? Ya nggak? Nah, ini kan bentuk persegi panjang. Yang ketiga, ini tiga harusnya begini. Ini tidak konsisten. Ini maksud tadi saya susah nulisnya. Nah, iya, ini double integral juga kan? Sama ininya mah 4x tambah 10 y dx dy double integral. X-nya itu dari mana ke mana? Sekarang yang region yang paling bawah tuh. X-nya dari yang ini kan X simple kan ya? X-nya dari mana ke mana? Ini. X-nya itu berarti yang miring ini dari negatif Y dong. Negatif Y miring yang miring. Yang miring sampai berapa gitu. Sampai ke sini. Sampai 5. Ya, karena dia persegi panjang ini lurus nih yang ininya. Bukan kurva. Nah, si Y-nya, Y-nya jelas dari sini nih. Y dari sini. Ini itu adalah tadi -3 sampai 9. Bener nggak? Itu kira-kira. Nah, nanti ini kalian catat nih. Kalau kalau saya salah, kalian boleh koreksi. Ini catat, kemudian hitung. Sama nggak hasilnya 3.393 sepertiga, oke? Kalian hitung ya. Ya, nah kalian hitung. Kalau salah berarti saya salah nih. Berarti ada yang keliru. Lihat-lihat. Pokoknya pokoknya intinya begitu kan? Kalian paham ya? Lihat batas-batasnya. Simple ya simple gitu maksudnya. Itu yang nomor satu. So, ini udah dicatat belum? Satu, dua, tiga catat dulu. Atau mau di screenshot boleh, tapi dicatat aja deh, dicatat. Terus kalian nanti kerjakan. Jadi ada 3 region. Ya, ternyata pemilihan strategi kita dalam mengintegralkan eh, double integral itu apa namanya itu sangat penting gitu ya, karena bisa jadi kita mengintegralkannya menjadi rumit. Lah, yang lebih mudah mah ya yang ini udah jelas. Ini mah mudah gitu ya. Masalahnya juga begini. Jadi cari alternatif gimana kerjakannya mudah begitu. Sudah dicatat Amsal, Elvira, Aida, Jojo, yang lain Dwinanda. Sudah, sudah ya. Oke, kalau sudah saya akan hapus. Ini saya hapus nih. Tolong dicatat dulu. Nanti sama nggak hasilnya? Kalau salah, kalau nggak sama berarti salah. Berarti saya memformulasikan ini keliru. Kemudian kalian pikirkan kelirunya di mana. Tapi saya yakin ini benar untuk saat ini gitu ya. Ini ngapusnya gimana ya? Eraser. Oke, ini nggak bisa di erase semua ya. Cek. Oh ini clear my drawing. Ya, baik. Oke, gitu. Nih saya tutup dulu ininya. Nah, oke. Itu yang nomor satu ya. Oke, ya. Tadi nomor coba-coba ke bawah. Jojo, nomor dua oke nggak? Nah, nomor dua hitung integral berulang ini juga sama. Ini soalnya ekspresi matematis begini kan gampang ya. Langsung aja kerjain. Yang penting kalian punya pengetahuan teknik pengintegralan di integral pertamanya. Kalau tidak punya pengetahuan itu mah ya rumit. Kalian nggak bisa ya. Tapi bagaimana kita mencoba untuk menggambarkannya atau mengilustrasikannya menjadi ini, itu suatu kemampuan tersendiri. Ya, jadi kenapa jadi begini? Nah, gitu kalian harus bisa memahami. Ini kan soal gambar 10 gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini mudahnya pakai pakai Y simple apa X simple? Jojo. Yang soal nomor 2. Simple. Kenapa? X simple. X simple. Bisa nggak pakai Y simple? Y sederhana. Bisa nggak pakai Y sederhana? Coba. Bisa nggak? Harus bisa, tapi rumit gitu. Atau bahkan ini tidak rumit. Bisa jadi. Ya,
Ya nggak? Ini ini bisa pakai 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 yang simple. Nggak rumit kalau pakai simple juga, ini tinggal digaris ke sini oleh kalian tandain. Nah, mana batas-batasnya? Coba bantu saya kalau pakai iya simple. Nih, ini fungsinya 2y pangkat x dy dx gitu kan ya? Kalau y simple dy di depan, kalau x simple x-nya di depan gitu ya. Ini belum kita bicara triple integral loh. Nanti harusnya masuk ke situ. Ini baru double integral aja udah rumit ya. Nggak rumit sih sebenarnya kalau yang sudah terbiasa. Oke, ini. Nah, sekarang coba yang y-nya itu dari mana ke mana? Y-nya, dy-nya dari mana ke mana? Kita jangan lihat aja y-nya. Y-nya itu kurva F sampai satu, akar x sampai apa Jojo? satu, Ah, satu. satu, betul, betul itu. Betul. Jadi ini harus bentuknya itu harus X ya. Kalau nggak bentuknya X nanti misalkan ketika kita Y simple tapi masa ada Y-nya di batas integran ini ya nanti nggak ketemu. Variabel lagi variabel lagi. Salah berarti. Ya kan? Benar ini harus fungsi X di integran ini kalau dia Y simple. Karena akan kita integralkan ke dalam dx nanti ujungnya, ya kan? Oke. Nah, sekarang D, batas X-nya dari mana ke mana? Nol sampai X-nya. Satu juga. Nol sampai satu. Coba sekarang saya minta kalian kerjakan ini. Nah, hasilnya sama nggak? Kerjakan ya, 5 menit. Oke?
Oke, sudah. Hasilnya sama enggak, Jojo? Sama, Pak. Sama ya. Oke, berarti betul ya. Jadi kita bisa menggunakan X simple atau Y simple ya. Ya, saya harap semua mencoba nih. Eh, Paras mana? Paras Sahil Mumtaz ini okem nih. Mana Paras? Paras, Paras kamu ngitung nggak Paras? Saya selalu Iya mantau yang Pak, okem. ngitung Pak, sama Udah hasilnya. sama. Oke, alhamdulillah ya. Oke, good. Berarti kalau begitu saya akan hapus annotate saya di sini. Saya akan delete semua. Nah, ternyata kita bisa X simple, bisa Y simple gitu aja ya. Poinnya untuk yang ini. Oke. Nah, sekarang berarti sekarang ke contoh 4 aja langsung, Jojo. Atau contoh 3 kita tinjau bersama. Sob. Nah, kadang-kadang bentuk permasalahannya itu tidak langsung ekspresi matematis. Ya kan? Ada juga yang begini. Gunakan integral ganda untuk mencari volume tetrahedron. Nah, gitu. Tetrahedron itu bidang 4 ya. Tetra itu 4 kan ya. Jadi itu 4 sisinya itu. Ya kan? Di atasnya 3 atau di bawah alasnya 1. Jadi tetra. Nah, tetrahedron. Dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang 3x tambah 6y tambah 4z min 12. Dari situ kemudian buat bantuan psikologisnya gambar yang ini dengan kemampuan kalian di sebelum UTS menggambar fungsi tiga peubah. Ya kan? Kalau XY-nya 0, Z-nya berapa? Z-nya 4. XY 0, Z-nya 3 karena 12 dibagi 3. Ya nggak, Jojo? Ya kan? Tuh, dapat 3. Kalau misalkan di bidang XY, di bidang kalau misalkan yang nolnya itu Z ZX, ZX-nya 0, misalkan ZX-nya 0, Y-nya 2, ya kan? YZ-nya 0, X-nya 4, ya kan? Dapatlah gambar ini. Dan yang paling penting ke sini. Nah, kita main di domain fungsi dua peubah. Atau dari sini kalian kalau kesulitan menggambar grafik tiga dimensinya langsung mencari domainnya di sini. Baik ya. Nah, ini coba saya tanya ke Aida. Aida ini pakai X simple, pakai Y simple. Yang gambar 12, contoh 3. Aida Pakai X simple. pakai X simple. Betul nggak Amsal pakai X simple? Bukan. Coba sekarang saya tanya yang lain. Fitria Rahmat Destina itu pakai X simple apa Y simple? Pakai Y simple, Pak. Pakai Y simple, betul. Gitu ya. Aida ya, pakai Y simple ya. Lihat Y simple itu garisnya itu ini nih. Ini garisnya nih. Yang hitam di bold, nah itu untuk menunjukkan. Jadi kalau kalian gambar, bikin dulu garis begini. Oh, ini berarti Y simple gitu loh. Ya kan? Bisa nggak kita ubah menjadi X simple? Ya sangat bisa. Ya kan? Diganti menjadi X simple. Coba sekarang saya tanya ke Aida deh. Kalau atau ke siapa tadi yang jawab tuh? Fitria. Siapa tadi? Fitria bukan? Saya tanya Fitria deh. Fitria, saya ingin ini bikin menjadi X simple nih. Saya bikin integral-integral. Kalau X simple berarti dx dy ya. Dx dy di mana fungsinya itu di sini adalah tetap fungsinya mah 3 per 4. 4, kok ngilang? Kenapa ya? Eh, Wah, ini error nih. Ya, 3 per 4, ya kan? Ini kok hilang-hilang ya? Ini kok hilang lagi? Nah, coba ditulis. Bisa saya gambar tapi hilang lagi. Ajaib ya. Aduh, ini gimana caranya? Ya udah, pokoknya ini 3 per 4 saya tulis, tapi hilang lagi bersama. Oh, enggak sekarang. Loh, hilang lagi ya tulisannya? Kok bisa begitu ya?
Coba saya hapus dulu clear my drawing. Saya tutup dulu annotate-nya sebentar. Ini kalau offline nih begini nih, kalau online begini nih. Saya nggak usah ngisi papan tulis satu-satu sini. Tapi efektif juga kalau kalian engage ya kalau online ya. Nih. Ini 3/4. Mudah-mudahan nggak ngilang lagi. 4 min X min 2. Ya lah intinya begitu ya. Nah, karena kita mau dibikin X simple, oh hilang lagi. DX, DY gitu. Ini ada yang ngapus atau gimana? Lo kok ada sekarang? DX, DY gitu bukan? Iya kan? Nah, coba sekarang siapa yang mau jawab? Fitria deh. DX-nya itu, X-nya itu, integran X-nya, kalau misalkan X simple, dari mana ke mana? Tuh, hilang lagi. Kenapa ini? Siapa yang ngapus-ngapusin ini ya? Nah, ada lagi. Oh, hah? Kok bisa begini? Oke, coba, coba. Fitria, ayo. Ini udah azan nih. Saya mau segera udahan nih kuliah ini. X-nya dari mana? Hmm. Dua Nanda Aulia, gue bingung nentuin dia sama X-nya, Jo. Jo, jawab, Jo. Tuh ada WA Dan tuh, itu kebaca sama saya. Gue sebenarnya bingung katanya nentuin. Ya, Jo, gimana, Jo? Nggak ada yang Pak, bingung. X-nya dari 0 sampai 4. X-nya 0 sampai 4. Masa kan X simple. Oh, ini gini, Pak. Iya sih. Apa aja lah. Apa aja boleh. Iya, yang geprek soto Padang, nasi goreng Padang, ketiga, Ya, itu ada soto Padang aja nggak apa-apa. soto Padang. Soto Padangnya kosong. Iya. Oke, gimana? X-nya Ada. dari 0 sampai 2 min X/2. Ya nggak sih, Pak? Oke, betul. Ini ya, Y-nya ya betul. Iya, ini kan X-nya dulu ya. X-nya itu dari 0 sampai, iya tah? Benar ya? Kita dulu. Ya, apa-apa? Dari 0 sampai mana, Jojo? Masih ada yang bingung temennya mungkin? Sampai Ini harus X sama dengan 4. loh. Harus X sama dengan loh. Oh, iya, ya. Ini Nih, sampai X sama dengan 0, X sama dengan mana? Sunda, Pak. Nah, coba. 4 min 2 Y. Berapa? 4 min 2 Y. 4 min 2Y. Benar ya, 4 min 2Y ya. Ya, oke ya. Nah, 4 min 2Y, betul. Y-nya baru dia konstan. Gitu. Y-nya konstan. Y-nya dari mana? 0 sampai, Jo? 0 sampai berapa, Jo? Sampai 2, Pak. 2. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan gak bingung lagi nih. Yang tadi gue bingung jadi kagak bingung lagi gue. Oke ya. Sip ya. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, gitu bagus. Nah, kalau mau benar nggak dugaan kita ya dihitung. Sama nggak dengan ya simpelnya gitu. Ya, jadi contoh ini bisa bisa banyak kalian eksplorasi, maksud saya demikian, dicoba begini. Kalau ada langkah yang masih kosong, diisi langkah yang kosongnya, pahami itu cara mendapatkan skema pengetahuan yang efektif gitu ya dalam belajar di bukunya si Parcel ini. Oke, gitu. Oke, ini saya hapus ya. Oke, baik itu nanti kalian coba contoh 4 Jo. Satu lagi Jo nih sebelum kita makan siang Jo. Jo, silakan Jo, kamu jelasin dulu Jo ya ke teman-temannya. Ya, Pak. Jadi kan contoh 4 ini kita suruh nyari volume benda kejal di mana di oktan pertama ya. S lebih besar. Oktan pertama itu berarti S-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0, sama Z-nya lebih besar dari 0. Maksudnya semuanya positif. Nah, dibatasi oleh
paraboloida lingkaran Z sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Terus dibatasin juga sama tabung, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Sama dibatasin sama bidang-bidang koordinat. Nah, gambarnya itu kayak di gambar 13 yang ini. Ini. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya itu kita lihat di bawah ini kan daerah S-nya yang ini ya. Nah, ini bentuknya kalau di bidang X-nya kayak gini, terus daerah X di kuadran pertama dan bidang X-nya dibatasi oleh seperempat lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini dibatasi sama lingkaran yang ini, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Berarti kan jari-jarinya 2 ya kalau ini. Nah, terus garis-garis dibatas juga sama garis-garis X sama dengan 0, terus sama Y sama dengan 0. Walaupun S dan Walaupun S dapat dipandang sebagai suatu daerah sederhana Y atau sederhana X, jadi kita bisa gambarnya itu sederhana X kayak gini, atau bisa juga sederhana Y yang kayak gini. Nah, tapi di sini nanti kita makanya yang sederhana X, kita melakukan S sebagai yang terakhir dan menuliskan kurva-kurva batasnya sebagai X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Karena tadi kita pakainya pakai yang sederhana X. Jadi di sini harus jadiin X sama dengan terus hasilnya ini X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi nanti daerahnya itu adalah setiap X, Y di mana X itu dibatasi dari 0 sampai dibatasi dari 0 sampai ini kurva akar 4 min Y pangkat 3. Terus Y-nya itu dibatasi dari 0 sampai 2. Nah, eh, untuk volumenya nanti kita peroleh kan jadi tadi ya dibatasi untuk Y-nya itu dibatasi dari 0 sampai 2, kalau X-nya dari 0 sampai akar 4 min Y pangkat 2 yang ini. Nah, terus kita integralkan seperti biasa yang X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2-nya terhadap X ya, diintegralkan terhadap X, nanti ketemu, terus nanti di substitusi nilai dari 0 sampai 4, akar 4 min Y pangkat 2. Terus dengan menggunakan substitusi geometri, kalau Y itu kan berdasarkan 2 sin theta, nah integral yang terakhir dapat ditulis ulang sebagai ini. Nanti kita ubah bentuknya jadi seperti ini, kemudian diintegralkan, 16/3-nya boleh dikeluarin, yang sebelah sini diintegralkan, ketemu ini, terus disubstitusi dari 0 sampai pi per 2. Hasilnya ketemu 2 pi. Terima kasih. Di sini kita akan mencari kayaknya kita masukkan 1, maka hasilnya adalah 14. Itu sampai ini dulu. Bahan aja dengan media, cuma nanti kita Oke, Jo, makasih Jo. Nah, coba Jo ke bawah Jo. Atas dulu, atas dulu, atas dulu, atas dulu, atas dulu Jo, atas Jo. Pokoknya mana ya? Ini. Ke atas Jo, ke atas Jo. Atas Jo. Ke atas Jo. Ke atas itu mau ke bawah Jo. Stop, stop, stop. Saya lihat example-nya dulu. Nah, clue-nya adalah ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Itu clue-nya. Kemudian kalian kan susah menggambarkan ini, bukan? Kamu harus pakai komputer algebra system lah untuk menyelesaikan menggambarkan ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, coba kemudian ke bawah jadi kita. Nah, setelah itu kemudian ini apa namanya itu, sebentar ya. Ya, terus ke bawah, Jo. Nah, ini bawah Jo. Bawah terus. Nah, stop. Nah, ini berarti pakai apa? X simple apa Y simple yang mulia? Simple. Kenapa? Berapa? Pakai X simple, Kak. Oke, ini pakai X simple ya. Oke, nggak apa-apa kita pakai X simple karena dia ini kan, ini X simple. Nah,
Kemudian kalian harus ikuti ini. Nah, pakai X simple dapatlah batas-batasnya. Karena fungsinya itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Begini batasnya udah oke. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan dari sini ternyata dia dirubah menjadi polar koordinat. Ya kan? Nah, kalian tahu nggak ini kenapa Y-nya sama dengan 2 sin theta? Nah, tahu nggak? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Oke, saya akan memberikan sedikit clue-nya ya, tapi kalian harus baca sendiri nanti. Ini, ini kalau ini kan sebenarnya seperempat lingkaran ya. Kenapa dia seperempat lingkaran? Karena ada soal di atas bahwa dia itu di kuadran pertama ya kan? Nah, berarti anggaplah ini adalah R. Berapa R-nya? Yuk, Waktu ini bukan sih Pak, apa ya? X kuadrat. Nggak tahu deh Pak, lupa yang polar itu dulu saya pernah baca tapi oke, oke. Ini saya akan kasih clue sedikit. Ini jari-jarinya berapa? dua. Dua ya. Tahu dari mana, Jo? Dari Dua ya. rumus lingkaran dari S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan. Oke, sama dengan 4 ya. Oke, R-nya 2 tuh. Nah, kemudian kalau kita tarik ke sini, kita kan punya peta tuh biasanya kalian begitu kan ya? Punya peta, ini R-nya, ini X-nya, ini Y-nya gitu loh maksudnya. Coba sekarang saya akan tuliskan di sini. Sin theta itu apa? Samping bagi miring. Apa itu samping? Sebutkan. Sampingnya Y, itu R apa ini? Iya Pak, Y dibagi apa? miringnya dua. Ya R ya, R dulu ya. Y per 2 kan. Jadi Y sama dengan apa tuh? Dua sin theta. Nah itu dia. Itu dia. Itu 2 sin theta. Nah, jadi kalau kita punya satu koordinat, koordinat kartesius, kartesius akan kita convert ke polar. Jadi kalau kartesius itu dia x, y, kalau polar itu kodenya r theta. R itu adalah jari-jari, theta itu adalah sudutnya kan? Ya nggak? Nah, berarti kalau begitu y sama dengan 2 sin theta, sebenarnya si x itu dari cos. Cos theta itu adalah x per r. X per 2, berarti x itu adalah 2 cos theta untuk kasus yang ini. Oke, ketemu tuh. Nah, si R-nya itu apa? Ya, si R-nya jelas tadi kata Jojo. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Udah begitu. Nah, sekarang gini aja. Kita sudah kuliah kita, tapi kalian baca polar koordinat. Ya kan? Nah, polar koordinat itu adalah dibahas di chapter selanjutnya, di chapter selanjutnya tuh. Nah, kemudian setelah kalian baca pola koordinat, temukan kenapa dia menjadi ini. Ya, kenapa dia menjadi ini. Nah, kalau sudah begini kan pengetahuan kalian tentang integral terhadap apa namanya itu, kenapa di sini juga dibikinnya cos cos theta gitu ya. Nah, ini kalian mengerjakan ini, menyelesaikan ini, cari dari sini ke sini itu kenapa, kemudian selesaikannya bagaimana. So, baca polar koordinat di chapter selanjutnya. Itu tugasnya. Kemudian nanti saya akan berikan rancangan pembelajaran di sekolah terkait dengan polar koordinat. Gitu ya. Nah, gitu. Kan dari sini ke sini itu supaya tahu kenapa dia menjadi begini. Nah, jadi ininya dari sini ke sini juga batasnya kok jadi begini gitu kan. Nah, ini kan persoalan pertama kan yang ini ya. Tapi saya nggak tahu kalian dari sini ke sini itu bisa nggak paham nggak maksud saya? Paham ya. Ini kan sepertiga. Jadi dari sini tuh dia jadinya adalah integral 02 sepertiga x pangkat 3 ditambah x y kuadrat itu 0 sampai dengan gitu kan. 0 sampai dengan akar 4 sin y kuadrat. Di sini adalah dx dy. Dx dy dx dy dx.
Kemudian ini disubstitusi ada integrannya jadi ini. Lah, bisa itu mah ya. Nah, dari sini ke sininya itu menjadi suatu permasalahan. Saya minta kalian mempelajarinya sendiri supaya muncul muncul ke pemahaman sendiri berdasarkan pengetahuan yang dikonstruksi oleh kalian sendiri yang nanti akan menerap lebih dalam gitu ya dibandingkan diajarkan terlebih dahulu oleh saya. Nanti minggu depan kita bahas kembali, oke? Oke, baik. Silahkan stop share. Saya akan memberikan, oke, baik. Nah, nanti di sekolahnya ada ini. Nah, kemudian begini, saya akan sekarang ini dulu ngasih pada presensi dulu ya sebelum kita tutup ya. Bentar ya, katakan. Nah, ini kelas BEA ya. Perlu ya, Jo. Kelas aja ya. Betul, Pak. Nah, ini ke bawah. Saya tuliskan di sini kita bahasnya pola koordinat biar maju. Oke, sebentar ini saya set terlebih dahulu. Saya bikin ini kodenya saya akan tempel di ini. Saya akan tempel di sini. Nah, silakan itu presensinya kodenya kan. Oke, itu mungkin pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hal yang baru begitu ya. Kita bisa pahami dengan baik itu materi kita pada kesempatan hari ini. Cukup gitu ya. Nanti kita insya Allah bertemu lagi minggu depan. Sebelumnya kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu dipersilakan. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya live.